Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan juga amal jariah, amal yang selalu mengalir ke kita kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman ya, kita ngaji lagi, yaitu kelanjutannya sholat musafir yang kemarin. Di sini adalah kita ketika kita melakukan perjalanan jauh, jadi dengan syariat kita diberikan kemudahan, itu namanya sholat musafir. Jadi sholat itu bisa dijamak takdim dan bisa dijamak takhir. Artinya jamak sholat itu bisa dikumpulkan dalam satu waktu, dua waktu bisa dijadikan satu waktu, jumlahnya 8 bisa diringkas menjadi 4. Luar biasa ya ini teman-teman yang bisa kita bahas pada hari ini, pada kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu utawi pira-pira syarat jamak takdimi jamak takdim. Nah, ya. Jadi yang kami akan sampaikan adalah syaratnya jamak takdim. Apa saja jamak takdim? 1. Ayyabtadi iku nyinto ngawiti bisi bisohibatil wekti sapa wong kelawan salat kang duweni waktu. An yalwiya nyinto niat sapa wong jam'i ing jamak fil ula ing waktu kang dhisik. Jadi ketika masuk waktunya sholat itu harus punya niat bahwa melakukan sholat jamak takdim atau jamak takhir. Kalau kita mau melaksanakan jamak takhir di waktu asar, jadi duhur dikumpulkan pada waktu asar, jadi ketika duhur itu sudah berniat saya nanti mau sholat jamak takhir. Nah, niatnya taruh di awal ketika waktu duhur, begitu ya. Nah, caranya seperti itu. Terus ayyuwaliya minto nuli akan sapa wong bainahuma ilm antarani awal lan apa ini? Lan saniyah Allah yang kotion into ora pekot safaruhu apa lungani wong qabla syuru ilm sadurunge tumandang fisani ilm kang kaping pindho. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita jamak takdim berarti kita sholat di awal waktu. Tapi ketika jamak takhir berarti kita harus sholat jamak apa di akhir waktu. Begitu maksudnya ya. Maksudnya akhir di waktu yang kedua ya. Terus suruh tuh jamak takhir. Kalau barusan itu syaratnya jamak takdim ya. Kalau sekarang suruh tuh jamak takhir utawi iki iku piro-piro syarat jamak takhir. 1. An-niyat takhiru iku niat ngakhiraken fi waktil ula ing dalam waktu kang dhisik. Dawamul safari langgenge lelungan ila tamami sholati tumeka maring sempurnani salat loro. Jadi jamak takdim itu adalah jamak salat yang dikumpulkan menjadi sewaktu-waktu di awal waktu, itu jamak takdim. Duhur dengan asar dikumpulkan pada waktu duhur, itu jamak takdim. Kalau duhur dengan asar ketika dilakukan waktu asar, jamak takhir. Jadi mudah. Jamak kosor artinya 4 menjadi 2, 8 menjadi 4. Nah, dengan 2 salam. Itu ya, mudah ya. Agama ini, syariat itu mudah. Sebenarnya agama ini sangat menuntun kita kepada kepada langkah kepada tuntunan agama syariat yang ada. Jadi kalau kita memang betul-betul mau melakukan syariat dengan tuntunan yang benar, dengan istiqomah, maka akan merasakan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sebenar-benar. Dan itu kebahagiaan yang datang dari Allah, yang tidak bisa kita temui lah pada kehidupan sehari-hari. Walaupun kadang hidupnya sederhana, hidupnya itu penuh secara fisik mungkin penuh kekurangan, tapi jiwa ini akan kaya. Makanya orang yang kaya harta dengan kaya jiwa lebih baik kaya jiwa ya, walaupun kaya jiwa itu sering diartikan dengan hidupnya sederhana,
hidupnya pas-pasan, tapi kaya hati, kaya jiwa. Ya apalagi memang kaya harta terus kaya jiwa, ya ini luar biasa. Ya, itu masalah sholat jamak takdim dan jamak takhir. Kita harus, apapun kita, harus kita tetap melakukan sholat dimanapun berada. Sholat ini penting karena akan menentukan kehidupan selanjutnya. Jadi kalau kita sholatnya di dunia baik, maka semua amal itu akan mengikuti baik. Tapi kalau sholatnya itu baik bolong-bolong, ya, apalagi tidak sholat, ya kita akan fatal. Ya kita akan fatal. Maksudnya fatal di sini apa? Ya rusak lah gitu. Eman, hidup ini satu kali kita hidup dan satu kali kita punya kesempatan. Kalau sempat ini memang tidak betul-betul kalau sempat tidak betul-betul kita openi, tidak kita fungsikan baik, hidup ini akan sia-sia. Makanya ya kalau bisa emang antara hati dengan langkah ini harus sama. Ya, kadang kita fisik itu berkreasi baik tapi hati tidak nyambung, ya. Kadang memang sulit, ya, hidup ini memang sulit untuk menyelaraskan hati dengan kadang, ya, coba kita cek, ya, sholat Allahu Akbar, sholatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kadang pikiran tuh begini, duh, besok ini saya sudah nyampe hutang angsuran saya ke bank, angsuran mobil saya, angsuran sepeda saya. Besok saya masih mau beli beras kurang. Besok saya, itu bagi yang berkeluarga, ya, berkeluarga. Tapi bagi yang bujang, ya Allah, ada di mana dia yang kerudung merah itu? Apakah masih ingat saya? Itu penyakit hati, penyakit pikiran. Jadi kalau sholat itu memang semuanya begitu, tidak ada yang khusyuk jarang, kecuali wali-wali Allah. Artinya bagaimana kalau begini? Artinya kalau begini memang kita harus hati-hati, harus kita tetap istiqomah, harus kita menjaga hati ini, menjaga rahasia ini. Rahasia apa? Ya rahasia hati ini memang harus kita open, harus kita rawat, harus kita pupuk biar hati ini tetap lembut, hati ini tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sampai lupa kepada Allah terus lebih banyak melakukan maksiat, maka kita akan semakin tertutupi dengan maksiat itu. Ketika tertutupi, maka akhirnya sholat pun malas, ibadah pun capek, ya. Wiridan pun capek, wiridan sebentar sudah ngantuk tidur. Kenapa kok begitu? Karena hidayah Allah berkurang, ya, hidayah Allah berkurang. Karena sejatinya hidup ini kan titipan. Kita kuat ibadah, kuat ngaji, kuat sholat itu karena Allah, bukan karena kita. Kita itu perantara lewat badan ini, fisik ini. Kita itu sampah, kita ini sampah, gak ada apa-apanya. Hidup ini numpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kelak pasti tua, kelak kita pasti mati, kelak kita pasti sakit. Jadi apa yang bisa kita banggakan? Apa yang kita terlalu banyak mimpi? Apa yang mau kita impikan? Dan semua itu hanya bayangan semu. Sama dengan cinta. Kadang cinta itu ya kalau jauh dirindukan, kan begitu. Jauh dirindukan, dekat tukaran. Ya begitulah hidup. Ya, hidup. Makanya kalau hidup ini tidak disyukuri, tidak dilakukan dengan baik, ya, tidak konsisten, habis kita itu habis. Hidup ini gak ada bedanya antara kaya, miskin, kiai, ustaz, orang, gak ada bedanya, semuanya sama. Tergantung dari hati, ya. Tergantung dari hati. Kalau hati kita itu bersih, kadang walaupun kiai besar, kadang, tapi kanan kirinya ketika ada sesuatu masih hatinya begini. Itu hal yang harus kita hindari. Mungkin saya pun juga belajar apa
belajar ini, belajar memperbaiki hati. Coba kita tengok orang-orang dulu, orang-orang waliullah, orang-orang besar, wali-wali, para kiai dahulu, itu tidak punya ilmu apa-apa, tapi hatinya bersih, tembus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dulu ada yang kiai bisa terbang, ya, dulu ada kiai yang tidak bisa dikebal apa dibacok. Kita berkeinginan ada yang nyampar laut, lautnya jadi daratan, nyampar sungai, sungainya pindah ke timur. Ya Allah, luar biasa. Kenapa kok bisa begitu? Kan hatinya bersih dan nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita itu sejatinya numpang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini titipan dan hanya sementara. Mudah-mudahan ya, dalam berbagi seperti ini saya pun juga bisa belajar, saya pun juga bisa berbagi. Teman-teman bolehlah mengkritik saya, boleh, monggo. Mengevaluasi saya, boleh, monggo. Kalau bisa kritiklah saya dengan kritik membangun. Artinya ketika mengkritik, menyalahkan, langsung memberikan solusi. Itu kritikan yang bijaksana. Ya, teman-teman ya, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita ngaji pada malam hari ini. Besok-besok kita akan ngaji lagi. Pokok saya akan tetap mengaji tentang sholat dulu. Nanti kita selesai sholat kita langsung bahas kita menikah, tentang nikah. Saya akan siapkan kitabnya. Kenapa kok begitu? Karena banyak murid saya yang khususnya yang masih formal itu, kelas-kelas 2 MTS, kelas 3 MTS, itu banyak yang tanya, Ustadz gitu, kenapa kok tidak temanya tema nikah saja? Mungkin bisa dibuat pegangan hidup lah untuk nanti ketika waktu berumah tangga. Pokok setiap agama syariat yang saya baca saya akan sampaikan, karena ini media dakwah ya, media berbagi ilmu pengetahuan. Mungkin ini hanya sederhana saja, dan ini mungkin hanya sederhana saja, dan bisa jadi tidak ada apa-apanya, tidak begitu istimewa lah video atau ini yang saya sampaikan, tapi paling tidak saya bisa berbagi. Dan saya pun belajar ya, tidak ada yang sempurna, saya pun belajar. Mungkin dengan saya banyak bicara seperti ini, mungkin saya lebih bisa mengevaluasi diri saya sendiri. Kalau saya banyak salahnya, banyak hilaf. Ya, bagaimana cara sekarang ini yang saya usahakan, bagaimana cara saya bisa memperbaiki hati. Contoh, didengki orang, diiri orang, tapi disakiti orang. Ketika disakiti itu sekiranya hati ini tidak berontak, hati ini menerima, hati ini tidak marah, hati ini tidak dengki pada orang. Itu ini yang bisa kita lakukan. Kalau ini bisa kita lakukan, hati ini walaupun diganggu orang tapi hati ini diam, ya tak pernah tersakiti tapi tak pernah dendam. Ini sudah nyampe ya, sudah nyampe. Kayak Rasulullah dulu, ketika Rasulullah pergi ke masjid, nyampe di bawahnya rumah tingkat, diludahi 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali. Rasulullah tak pernah, sudah lanjut saja. Ketika meludahi, orang yang meludahi itu tidak ada kebelah Rasulullah, ketika 7 hari berturut-turut, maka akan didatangi oleh Rasulullah, bawa oleh-oleh, jenguk, katanya sakit, dijenguk Rasulullah, kaget dia ya. Akhirnya beliau masuk Islam. Kenapa kau masuk Islam? Karena ketika itu orang itu tercengang, kaget dengan akhlak Rasulullah, dicelakai tapi tidak melawan, diganggu tapi tidak melawan. Tapi tidak melawannya bukan hanya fisiknya saja yang menang, tapi kalau sekarang kan kadang-kadang tidak melawan fisiknya, tapi hatinya kadang merasani di luar sana. Rasulullah tidak begitu. Ya mungkin kita itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan Rasulullah, tapi kan usaha kan penting. Ya, usaha penting. Jadi hidupnya harus diperjuangkan, sahabat-sahabat. Ya, jadi hidup ini harus diperjuangkan. Hidup ini harus diperjuangkan. Hidup ini harus kita usahakan. Bagaimana sekiranya sukses? Dalam artian sukses ya kita lebih banyak manfaatnya kepada orang lain, lebih banyak manfaatnya kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, bahkan orang-orang banyak, masyarakat, bangsa dan negara. Maka hidup ini akan lebih berarti, hidup ini akan lebih bermakna, hidup ini akan lebih banyak manfaatnya kepada orang. Sebaik-baiknya manusia orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain, kan begitu. Jadi sama-sama belajar, sama-sama berjuang, dan sama-sama melangkah
Jadi kaki ini jangan sampai pernah kita lelah, jangan pernah kita sampai berhenti di tengah jalan. Kita kaki ini berhenti ketika sudah tidak ada lagi gerakan-gerakan yang harus kita langkahi, baru kita berhenti. Di perjuangan tiada henti. Mungkin itu ya, ngajinya sedikit tapi pacapannya banyak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Besok kita ngaji lagi. Mudah-mudahan amal yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan jadi amal yang ya, amal yang selalu bisa kita kelimpahan aliran pahala yang tidak henti-hentinya. Amin ya. Amin amin. Salam sehat semuanya, para subscriber saya semuanya, mohon dukungannya, teman-teman saling membantu doa, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah dan sukses semuanya. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.